Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pertemuan minggu ke-12, yang mana tentang gugatan dan peninjauan kembali. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya Zulhadi sebagai moderator dengan NIM 20233103. Yang kedua, Niken Afrili Ricardo dengan NIM 20233066. Dan yang ketiga, Sabrina Maulani Putri dengan NIM 20233086. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Niken. Kepada Niken dipersilakan. Baiklah, materi yang pertama yaitu gugatan. Gugatan merupakan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di mana salah satu pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri kepada pihak sebagai penggugat atau menggugat pihak lain sebagai tergugat. Dalam Horizon Indonesia's Reglement atau HIR dikenal dua macam bentuk surat gugatan, yaitu yang pertama, gugatan tertulis diatur jelas dalam pasal 188 ayat 1 HIR atau pasal 142 Reglement for the British Western atau RBG, yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Gugatan secara lisan diatur dalam pasal 120 HIR dan pasal 144 RBG yang berbunyi, bila mana penggugat buta huruf, maka surat gugatannya dapat dimasukkan secara lisan ke Ketua Pengadilan Negeri yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sabrina. Kepada Sabrina dipersilakan. Materi yang kedua yaitu peninjauan kembali. Putusan kasasi merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, jika masih tidak puas dengan putusan kasasi, para pihak dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri. Permohonan peninjauan kembali diajukan tidak hanya atas ketidakpuasan terhadap putusan kasasi, tetapi terhadap segala putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam arti terhadap putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan banding dapat diajukan peninjauan kembali, terhadap putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi dapat dimohon peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila dalam putusan mengenai perkara yang bersangkutan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu kebohongan, tipu muslihat, atau bukti-bukti palsu yang untuk itu semua telah dinyatakan pula oleh hakim pidana. Yang kedua, adanya surat-surat bukti yang bersifat menentukan jika surat-surat bukti dimaksud dikemukakan ketika proses persidangan berlangsung. Yang ketiga, adanya kenyataan bahwa putusan hakim mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Yang keempat, adanya bagian mengenai suatu tuntutan dalam gugatan yang belum diputus tanpa ada pertimbangan sebab-sebabnya. Yang kelima, adanya putusan yang saling bertentangan meskipun para pihaknya sama mengenai dasar atau saat yang sama atau sama tingkatannya. Yang keenam, adanya kenyataan bahwa putusan itu mengandung suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sehingga merugikan pihak yang bersangkutan. Baik, untuk materi selanjutnya itu analisis kasus.
Untuk analisis kasusnya itu pria dibacok 5 orang mengaku dari Ormas Jakarta, sumber Jakarta, kompas.com. Kronologi. Irfan Kurniawan, usia 30 tahun, mengalami luka bacokan yang cukup parah setelah dikeroyok 5 orang yang mengaku berasal dari organisasi kemasyarakatan tertentu, warga Pondok Labu, Ciladak, Jakarta Selatan itu pun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kejadiannya di perempatan DDN Pondok Labu tengah hari. Peristiwa tersebut berawal dari saat Irfan sedang mengatur lalu lintas yang macet di perempatan DDN. Tiba-tiba muncul rombongan pelaku yang mengendarai sepeda motor dan menyerobot jalur. Melihat tingkah tersebut, Irfan langsung menegur salah seorang pelaku. Namun, teguran itu justru tidak diterima oleh pelaku yang langsung menghentikan kendaraannya. Dibantu rekan-rekannya, pelaku lantas membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok. Korban yang terluka parah di bagian tangan, kepala bagian belakang, dan punggung. Kemudian dilarikan warga ke Rumah Sakit Marinir Cilandak untuk mendapat bantuan medis. Sementara itu, petugas kepolisian langsung melakukan pengejaran setelah mendapatkan keterangan dan beberapa saksi dari lokasi kejadian. Analisis kasusnya itu, hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Syarat satu perbuatan atau peristiwa dikatakan sebagai peristiwa pidana adalah: yang pertama, ada perbuatan atau kegiatan; yang kedua, perbuatan harus sesuai dengan apa yang dilukiskan atau dirumuskan dalam ketentuan hukum; yang ketiga, harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan; yang keempat, harus berlawanan atau bertentangan dengan hukum; dan yang kelima itu hukum tersedia ancaman hukumannya. Kasus di atas termasuk suatu peristiwa pidana karena kasus tersebut memenuhi syarat-syarat peristiwa pidana, di mana terjadi penganiayaan, pengeroyokan, dan pembacokan terhadap Irfan oleh 5 orang yang mengaku sebagai ormas tersebut. Ini dibuktikan dengan adanya laporan dari beberapa saksi di TKP yang langsung melaporkan kepada aparat kepolisian setempat. Di sini jelas bahwa perbuatan kelima orang tersebut melanggar hukum, yakni pasal 351, pasal 354, dan 358 KUHP tentang penganiayaan. Kasus ini dikhususkan diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dan jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama penjara 5 tahun penjara. Kemudian diatur juga dalam pasal 354 ayat 1 yang berbunyi: barang siapa yang sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Dan untuk pengeroyokannya diatur dalam pasal 358 ayat 1 yang berbunyi: mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, jadi untuk pelaku pembacokan akan dikenai hukum sesuai dengan pasal 351 ayat 1 dan 2 dan 354 ayat 1 KUHP. Sedangkan teman-teman yang membantu orang yang membaca tersebut dikenai hukuman sesuai dengan pasal 351 ayat 1 dan pasal 358 KUHP. Baiklah, itulah hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami tutup membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.